Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Kepala MI Hidayatul Ulah beserta seluruh jajaran guru dan tenaga pendidikan di lingkungan MI Hidayatul Ulah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu menjadi sebuah kebanggaan kita memasuki fase yang ketiga dalam perjalanan perputaran Ramadan ini, yakni fase itqum minan nar. Fase yang ketiga yang senantiasa mengharapkan kita terbebas dari api neraka. Maka patutlah diisi dengan hal-hal yang menggambarkan bentuk seorang muslim kecintaannya pada agamanya, bentuk seorang muslim kecintaan pada generasinya, bentuk seorang muslim memberikan peran terpenting dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan menjaga keberlangsungan agama ini. Maka dengan ini hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami diberi amanah oleh tim kreator, tim kultum dari MI Hidayatul Ulah untuk juga memberikan sebuah respon positif atas peran pemuda dalam menjaga nilai-nilai Islam di masa yang semakin canggih ini. Pemuda adalah penerus tonggak estafet perjuangan kita ke depan bagi bangsa, agama, maupun seluruh peradaban yang ada di kekuatan di muka bumi ini. Mereka memiliki keistimewaan yang cukup besar, semangatnya, kreativitasnya, inovasinya. Bahkan pemuda memiliki sebuah bentuk harapan masa depan, yaitu menjaga kelestarian dan kemakmuran muka bumi ini. Tapi apa yang diharapkan dari pemuda-pemuda Islam? Tentu kita berbekal dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sepupu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dia masih remaja sudah masuk Islam, memposisikan dirinya menggantikan tempat tidur Rasulullah, sebuah bentuk keberanian dan kekuatan untuk senantiasa membela agama Islam. Maka harapannya melalui mimbar ini, pemuda yang kita inginkan, anak didik yang kita ajar, semua penerus-penerus Islam yang senantiasa akan membawa bendera panji-panji Islam. Dia setiap hari sanggup pertama menjaga akidah dan Islamnya dan imannya dari setiap kerongrongan zaman yang telah berkembang ini. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah menggali ilmu agama, menuntut ilmu tentang tauhid, mempelajari Al-Quran dan hadis adalah langkah awal menjaga akidahnya.
menghindari pemikiran-pemikiran sekuler dan liberal. Generasi muda harus selektif dalam menerima informasi dan pemikiran dari berbagai sumber agar tidak mudah terjebak, terpengaruh dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka yang menguatkan ini semuanya adalah Al-Quran memberikan sebuah garis ketentuan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Yang kedua, hadirin sidang pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk senantiasa ada peran besar pemuda di dalam mengemban, menguatkan dan menjadikan penerus perjuangan Rasulullah, yakni mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Satu, berakhlakul karimah, berkata jujur, menghormati orang tua, menjaga amanah, berbuat yang senantiasa menjadikan nilai sedekah, amal yang ditasarrufkan kepada kemaslahatan umat, menjadi pribadi yang produktif, bekerja keras, dan senantiasa kita selalu berpegang teguh apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang baik. Yang ketiga, peran pemuda dalam mengarungi dunia yang semakin canggih. Kita sebut pemuda sekarang adalah Gen Z, sebuah bentuk peradaban, sebutan pada pemuda-pemuda itu yang mengalami perputaran dan percepatan teknologi yang begitu tinggi. Maka seorang pemuda Islam sanggup menjadi teladan di era digital ini. Seorang pemuda memiliki tren Gen Z sanggup menjadi teladan di era digital ini. Apa yang harus dilakukan? Satu, menyebarkan konten positif, menjaga akhlak di dunia maya, menggunakan teknologi untuk belajar dan menguatkan semuanya itu, digital itu, dalam rangka menguatkan Al-Quran sebagai pedoman kita, hadis sebagai pedoman kita, dan ilmu-ilmu agama yang lain sebagai kekuatan kita mencari mardhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah sebuah ungkapan agar kita dapat memanfaatkan momentum Ramadan ini senantiasa ada nilai muhasabah, nilai introspeksi yang didasari oleh ibda' binafsi, sebuah keinginan ada perubahan-perubahan bagi kita, yang perubahan-perubahan ini bermanfaat kepada Islam, generasi kita, dan tentunya kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah karena dikenang sebagai orang yang telah mengajarkan kebaikan kepada generasi-generasi penerusnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.